Ria, John juga sudah bergabung. Oke, sekarang saya bacakan dulu. Insya Allah nanti kita sapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khomisata asyarata. Anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala alamatus syaqawati arba'atun. Minal umuri nisyanuz zunubi al-madiyati min ghairi nadamin alaiha wahia ay wal halu annaha indallahi ta'ala mahfuzatun ay mabbudatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha wa dzikrul hasanatil madiyati bil qalbi wa la yadri aku bilat ay al hasanatu am ruddat wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya bi an tamahan nazru laha wa lam yardo bil kismati wa nazruhu ila man dunahu fid dini ay al amalis solihi wa lam yashkurillaha ala ni'ami amali nafsihi. Sampai sini ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu seperti biasa tentang kedudukan kalimat ya. Pak Deklan terima kasih banyak ya. Tadi yang sudah kirim bunga juga terima kasih banyak tadi pas saya baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khomisata asyarata anin nabi. Nah, di sini seperti biasa saya tentukan dulu kedudukan kalimat pada maqalah ini. Annya huruf jer an-nabiyyi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Alaihi ala huruf jer hinya domir muttasil sebagai majrur. Alaihi ini jer majrur bila di awal dia menjadi khobar muqaddam. Makanya dibaca as-sholatu. Ini mubtada muakhor ya. As-salamu. Nah, ini juga sama mubtada muakhor. Jadi alaihi sholatu as-salamu. Gitu. Ini adalah kalimat ya. Kalimat ismiyah yang dibalik khobar muqaddam dulu baru mubtada muakhor, dan ini adalah kalimat iktirodiyah ya. Kalimat sisipan dari lafad an-nabi. Jadi kalimat ini belum sempurna, lalu masuk kalimat sempurna alaihi sholatu wassalamu. Baru di sini ada annahu. Annahu, anaknya ini huruf nasab dan taukid atau akhwat daripada inna. Hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Nah, berarti butuh khobar anak. Khobar anaknya adalah kalimat kola. Ini kola adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa kembali ke hu. Jadi kalau dirinci dari sini anin nabi, dari nabi sallallahu dari nabi alaihi salatu assalamu ya. Anahu bahwasanya beliau kola, beliau bersabda. Nah, kola ini butuh maklul qauli ya. Maklul qauli itu kalimat, maka ini depannya dibaca kalimat. Alamatus syaqawati. Nah, ini alamatu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Asyaqawati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka depan dibaca arba'atun. Ya, dibaca arba'atun. Oke, jadi ini dibaca arba'atun. Dibaca arba'atun sebagai khobar dari alamatus syaqawati. Gitu. Jadi kata Nabi, annahu bahwasanya beliau qala, beliau bersabda, alamatus syaqawati. Tanda celaka. Tanda celaka itu, nah gitu. Kenapa dikasih itu? Karena di sini ada al ya. Ada al. Jadi tanda celaka itu arba'atun adalah 4. Gitu. Adalah 4. Ketika kita menafsirkan khobar, lebih baik diberi adalah ya. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah keterangan keadaan. Gitu. Jadi alamatus syaqawati arba'atun. Tanda celaka itu
4. Adalah 4. Minal umuri. Nah, ini minnya huruf jar, al umuri majrur. Ya. Minal umuri. Bagian dari perkara atau bagian dari urusan. Jadi bisa diartikan cukup hal ya, cukup hal. Jadi di sini tanda celaka adalah 4 hal begitu ya. Ini bagian dari urusan. Nah, urusan kita itu kan banyak ya. Nah, ini minnya litab'id namanya. Jadi bagian. Jadi ada 4 tanda celaka gitu, dari bagian urusan-urusan kita. Nah, yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah. Kenapa dibaca nisyanu? Tidak nisyana atau nisyani, ini badal ya. Badal namanya. Pengganti dari arbaatun. Jadi yang 4 itu apa sih gitu? Yaitu gitu ya. Kalau badal lebih baik diartikan yaitu. Ya, jadi yaitu nisyanu. 1, nisyanu dzunubi. Kenapa dibaca az-zunubi? Ini mudhof ilaih. Al-madiyati. Kenapa dibaca ngajer? Ini naat dari az-zunubi. Ya, jadi nomor pertama adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, materi kemarin melupakan dosa-dosa lalu itu bagian dari hati yang gelap. Ya. Nah, sekarang tanda celaka juga yang pertamanya adalah melupakan dosa-dosa di masa lalu. Jadi nisyanuz dzunubi al-madiyati. Jadi yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang lalu. Min ghairi nadimin. Minnya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ini nggak boleh dibaca goirin ya. Kalau dibaca goirin jadinya putus. Kalau dibaca goiri tanpa tanwin maka menjadi mudhof. Jadi digabung ke sini. Nah, sebagai mudhof ilaihnya adalah nadamin ya. Itu mudhof ilaihnya. Jadi min goiri nadamin, tanpa penyesalan, begitu maknanya. Tanpa penyesalan. Nadamin ini diputus pakai tanwin. Kenapa? Di depannya huruf jar alaiha ya. Alanya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi kalau di depannya huruf tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Jadi diputus dengan tanwin, begitu cara bacanya. Jadi min goiri nadamin, putus kan? Baru alaiha. Alanya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Haknya tuh kembali ke az-dzunubil madiyah. Jadi min goiri nadamin alaiha, tanpa penyesalan atas dosa-dosa yang lalu, begitu. Jadi yang pertama tanda celakanya seseorang gitu ya. Yang pertama adalah nisyanuz dzunubil madiyah. Gitu. Jadi melupakan dosa-dosa yang telah lalu tanpa penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Ketika kita melakukan dosa, maka Allah itu masih memberi kesempatan. Masih menangguhkan azabnya. Masih menangguhkan siksanya. Sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Dan yang Allah tetapkan itu batas waktunya kita tidak tahu. Ghaib namanya. Kita tidak diberitahu oleh Allah sampai kapan Allah membalasnya. Tapi Quran di situ memberikan informasi. Sari'u ila magfiratir. Sari'u ila magfirah. Jadi sari'u di situ maknanya cepat-cepat menuju ampunan. Ila magfirati rabbik ya. Jadi di situ ada perintah. Nah, ingat kemarin ya, di dalam perintah itu ada kemanfaatan, ada kebaikan. Dan di dalam larangan ada kerusakan. Jadi ketika seseorang melupakan dosa-dosa yang lalu tanpa penyesalan atas dosa-dosa yang lalu yang dilakukannya, ini jelas satu tanda kecelakaan. Jelas itu satu tanda bahwa
pasti azab itu akan datang. Karena sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah dan kita tidak tahu batasnya sampai kapan. Cuman kita harus bersegera, ada perintah untuk bersegera menuju ampunan. Karena paling paling mudah ya, tapi tidak boleh dipermudah. Tidak boleh digampang-gampangin. Paling mudah itu punya salah dengan Allah. Allah itu siap menerima taubatnya ketika kita segera bertaubat. Beda dengan punya salah kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita punya salah dengan manusia 1 kali, sedangkan kita baiknya 100 kali, maka manusia itu melihat kesalahannya. Berbeda dengan Allah. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, lalu bertobat, Allah ampuni dan Allah anggap nol lagi. Allahu ghafurun. Innallaha ghafurun. Ada inna di situ. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun. Manusia enggak begitu. Allah itu maha pengampun. Makanya celaka ketika seseorang melupakan dosa-dosa masa lalunya. Tanpa penyesalan sedikit pun. Pasti dia akan dijemput oleh Allah dengan siksanya. Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan batas waktunya itu tidak kita ketahui sampai kapan. Hanya Allah yang tahu. Nah itu ya, makanya ayo sari'u, bersegeralah ila magfirah, menuju ampunan Allah. Begitu. Satu ya, jadi di sini ada satu keterangan ya. Wahia, wahia di sini, hiyanya itu kembali kepada zunub. Ya, kepada zunub. Jadi wahia. Sedangkan dosa-dosa gitu. Kembali ke sini. Zunubil madiyah. Ya, ini wawunya haliyah namanya. Jadi menjelaskan keterangan keadaannya. Wahia sedangkan dosa-dosa yang dulu yang dilakukannya itu. Ai wal halu. Hal itu keterangan keadaannya. Jadi menjelaskan tentang dosa-dosa yang lalunya. Walhalu annaha, bahwasanya dosa-dosa yang dulu dilakukan, annaha kembalinya ke sini. Nah, az-dzunubil madhiyah, begitu ya. Annaha, bahwasanya dosa-dosa yang lalu itu indallahi ta'ala. Indallahi ta'ala. Di sisi Allah ta'ala. Indah ini zorof ya. Ingat, zorof itu keterangan. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada dua. Nah, di sini indah itu keterangan tempat. Yang perlu kita ingat, kata setelah zorof itu mudhof ilaih. Itu yang perlu kita ingat. Makanya setelah lafadz indah pasti ngejer. Indallahi. Itu tidak terjadi indallaha. Indallahu tidak terjadi. Indallahi ta'ala. Nah, kalau ta'ala ini huruf kalimat i'tiradiyah ya. Nah, dia fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ini sudah kalimat dan ini sebagai kalimat i'tiradiyah. Begitu ya. Jadi indallahi. Jadi wahia, dosa-dosa yang dilakukannya, annaha, bahwasanya dosa-dosa yang telah lalu itu indallahi, di sisi Allah Ta'ala, mahfuzatun. Nah, ini mahfuzatun dibaca rofa, dia sebagai khobar. Sebagai khobar dari anna. Nah, ini. Jadi khobar anna. Khobar anna itu hukumnya rofa ya, sama kayak inna. Innallaha ghafurun. Nah, ingat itu. Jadi kalau khobar anna, khobar inna itu rofa. Jadi annaha, bahwasanya dosa-dosa yang telah lalu indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala itu adalah mahfuzatun. Mahfuzatun itu terpelihara, rapih. Bahkan dalam tafsir disebut mabbudotun. Ya, mabbudotun itu maknanya terhitung, tercatat,
bi'adadiha, dengan catatan-catatannya, dengan hitungan-hitungannya, wa zamaniha, dan dengan waktu-waktunya, wa mahaliha, dan dengan tempat-tempatnya. Maksudnya Allah masih tetap tercatat. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu masih tercatat rapih. Bi'adadiha, hitungannya berapa kali kita berbuat dosa, begitu. Wa zamaniha, dan kapan waktu kita berbuat dosa. Wa mahaliha, dan tempat waktu kita berbuat dosa, itu masih tercatat rapih. Mabudotun atau mahfuzotun gitu. Jadi masih terjaga gitu. Masih terjaga rapih. Catatannya masih komplit. Hitungannya ada bi'adadiha. Jumlahnya berapa yang kita lakukan itu ada semua. Wazamaniha, dan waktunya kapan waktu kita melakukan dosa masih tercatat rapih. Wa mahaliha, dan di mana tempat melakukannya itu ada tercatat rapih. Lalu nisyanu dzunubil madiyah, kita melupakan dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Min ghairi nadamin, tanpa penyesalan sedikit pun. Celaka orang yang seperti itu. Alamatus syaqawah. Celaka itu. Makanya kita tidak boleh melupakannya. Segeralah kita menuju ampunan Allah. Segede apapun dosa kita, Allah siap mengampuni. Magfirah Allah lebih besar. Rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Yang penting segera bertaubat. Nah itu. Jadi wahia, nah ini walhalu, ini namanya hal ya. Menjelaskan keadaan. Keadaan dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan. Itu ternyata Allah masih membungkusnya, masih mencatatnya dengan rapi. Annaha indallahi ta'ala mahfuzotun. Jadi masih rapih tercatat. Subhanallah ya. Makanya hati-hati kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Ternyata Allah masih mencatatnya dengan rapih. Bilangannya bi'adadiha, wa zamaniha, waktu-waktunya kita waktu melakukannya. Kemudian wa mahaliha, dan tempat-tempatnya Allah masih mencatatnya dengan rapih. Begitu ya. Jadi kalau kita tidak segera menuju ampunan Allah untuk dihapus, maka akan tergambar semua. Dan ingat, orang mukmin itu akan dibersihkan dari dosa-dosanya dengan dua cara. Ketika kita tidak segera ya. Kalau kita tidak segera memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan membersihkannya dengan dua cara. Yang pertama, Allah kirim kefakiran, kesusahan dalam hidupnya. Atau Allah kirim penyakit, sehingga di dalam hidupnya berpenyakitan. Itu. Jadi dengan penyakitnya dia tidak bermaksiat akhirnya. Dengan kefakirannya akhirnya dia tidak bermaksiat. Itu yang nanti Allah kirim ya. Seperti firman Allah, waliyumahhisallahu alladzina amanu. Allah akan membersihkan orang-orang yang beriman dengan cara memberikan dua hal. Mengirimkan musibah. Yang pertama adalah kefakiran. Yang kedua dengan penyakit. Nah itu. Jadi ini yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama bahwa tanda celaka itu ada 4. Arba'atun. Ada 4. Yang pertama adalah nisyanuz dzunubil madiyah. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Min goiri nadimin alaiha. Tanpa penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu. Haknya kembali ke adzunubil madiyah. Maknanya di sini wahia ini adalah hal ya. Artinya walhalu ini menjelaskan keadaan. Jadi keadaan dosa yang dulu itu seperti apa sih? Maka di sini jelaskan annaha, bahwasanya dosa-dosa yang dulu kita lakukan itu indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, mahfuzotun, masih rapih, masih terjaga rapih. Apa maksudnya madbudotun? Tercatat
biadadiha, dengan bilangan-bilangannya. Jumlahnya berapa kita melakukan dosa masih tetap ada. Wa zamaniha, dan waktu-waktunya kapan kita melakukan dosa tercatat rapi. Wa mahaliha, dan di mana kita waktu melakukan dosa, dan itu masih tercatat rapi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah. Yang keduanya wa dzikrul hasanatil madiyah. Ini wawunya atop ya. Wawunya atop, zikrul hasanatil madiyah. Zikrunya ini maktuf. Ya, maktuf alaihnya ada di sini. Nisyanu. Tadi nisyanu sebagai badal dari arbaatun. Ya, maka maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih. Jadi zikru pun sebagai badal. Makanya boleh diartikan yang kedua, begitu ya. Tadi yang pertamanya adalah nisyanud dzunubil madiyah. Maka yang keduanya adalah wa zikrul hasanatil madiyah. Apa itu zikrul hasanatil madiyah? Ingat kebaikan yang telah lalu. Nah, ini. Jadi di sini zikrul hasanatil madiyah. Jadi selalu ingat ya, zikrul hasanati ini bentuknya idofa. Ya. Bentuknya itu kata majemuk. Ya. Dan ini adalah isim. Kalau isim itu maknanya tetap. Ya, jadi selalu, boleh diartikan selalu. Zikrul hasanati, selalu ingat kebaikan-kebaikan. Nah, ini hasanati ini maknanya bentuk jama, ya, jama mu'anats salim. Jadi selalu ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Bil qalbi, tertanam di hati. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang, kepada siapapun, itu kita masih mengingat-ingatnya. Begitu. Nah, kenapa di sini pakainya bentuk kata benda? Itu maknanya tetap. Benda itu tidak gerak ya. Kalau kata kerja itu gerak. Jadi bisa ingat, bisa tidak. Kalau ini selalu ingat. Jadi selalu ingat terhadap kebaikan-kebaikan yang telah lalu, yang dilakukannya. Bil qalbi, dengan hati. Ini cuma di hati. Apalagi kalau diutarakan, dilisankan gitu. Jadi kalau misalkan diungkapkan kebaikan kita, itu apalagi. Bil qalbi pun sudah tergolong celaka. Gitu. Masih terbesit di dalam hati gitu ya. Itu harusnya ketika kita berbuat baik, lupakan. Setelah berbuat baik, lupakan. Berbuat baik, lupakan. Begitu kan aturannya ya. Tapi kita butuh proses tentunya ya. Butuh proses. Ikhlas itu artinya nol. Murni. Nah, untuk memurnikan apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan, itu butuh proses. Artinya kita tetap melakukan kebaikan. Walaupun masih mengingat bil qalbi ya, terus saja. Karena ikhlas itu harus berjalan. Jadi lakukan aja dulu. Nanti lama-lama itu bisa ikhlas. Ikhlas itu dibentuk oleh Allah. Semakin banyak melakukan kebaikan, semakin banyak melakukan ketaatan, maka ikhlas itu akan dimunculkan oleh Allah. Jadi, walaupun masih zikrul hasanatil madiyah gitu ya, kita masih selalu mengingat kebaikan yang telah lalu, walaupun bil qalbi di dalam hati ini tergolong syaqawati, tergolong alamatus syaqawati, tergolong celaka, tapi lakukan terus. Kenapa? Karena ikhlas itu dibentuk. Ikhlas itu tidak sekali jadi. Ikhlas itu butuh proses. Nah itu. Lakukan terus. Insya Allah, Allah tahu yang diingat. Jadi zikrul hasanatil madiyah. Ya. Gitu. Jadi ini maknanya sebetulnya dari sisi kalimatnya. Ini dia tetap mengingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Bil qalbi ya. Walaupun di hati gitu. Tidak diungkapkan, apalagi ketika diungkapkan.
Misalkan kita dulu pernah bantu seseorang bisa masuk kerja gitu ya. Kemudian orang itu tidak membalas kebaikan kita. Kita tidak boleh mengungkapnya. Kita sudah menjadi baik menolong dia. Kebaikan kita harus diteruskan, jangan berhenti di situ. Ketika seseorang yang kita bantu kemudian tidak berterima kasih kepada kita, kita tetap baik. Artinya tetap jaga. Jangan sampai diungkap kebaikan kita kepada dia, kemudian diungkap. Jangan sampai kita sudah baik ya, pelihara. Gitu. Jadi zikrul hasanatil madiyah bil qalbi, walaupun masih di dalam hati. Ya, kita pelihara gitu. Artinya jangan ungkap. Ya, kita kadang-kadang setelah menolong seseorang, kemudian seseorang itu tidak berterima kasih kepada kita, lalu kita mengungkapnya. Ya, kita ingin dibalas. Jangan biarkan yang membalas Allah. Ketika yang membalas Allah dilipat gandakan. 1 dikali 7, dikali 100, bahkan yudha'ifu liman yasha. Begitu. Jadi jangan mengharap balasan dari manusia. Balasan dari manusia ya sesuai. Sesuai ya 100 dibalas 100, 200 dibalas 200. Tapi kalau yang bayar Allah, Allah lipat gandakan. Dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 100, dikalikan 100, bahkan yudha'ifu liman yasha. Ya. Jadi kalau lihat dari kalimatnya ini berat sekali ya. Zikrul hasanatil madiyah. Selalu mengingat kebaikan di masa lalu. Bil qalbi. Walaupun terbesit hanya di hati. Jadi belajarlah untuk menolkan. Anggap kita belum berbuat baik. Begitu ya. Tapi lumayan berat ya. Butuh latihan. Makanya tadi keikhlasan itu dibentuk. Artinya proses. Kita tetap terus berbuat baik. Walaupun masih suka terbesit. Ya, kita mungkin jaga jangan mengungkapnya. Ya, mungkin kadar keimanan kita belum nyampe ya. Nah, tapi tetap kita ini sesuai dengan kalimatnya. Bahwa ini bentuk kalimatnya kalimat kata benda ya. Jadi kalau benda itu tidak bergerak. Makanya maknanya selalu. Zikrul hasanatil madiyah. Selalu ingat kebaikan-kebaikan masa lalu, itu tergolong alamatus syaqawati. Tergolong tanda celaka. Gitu ya. Oke, sebab itu tadi, ditakutkan itu mengungkap. Kita merasa tidak dibalas. Ya, biar Allah yang membalas kebaikan kita. Nah, begitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian di sini masih ada lanjutannya. Wala yadri gitu. Wala yadri. Ini wawonya atop. Laknya nafi. Laknya nafi, yadri ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Yadri. Dan dia tidak tahu, begitu maknanya. Dan dia tidak tahu, aku bilat. Begitu dibacanya kubilat. Ini A-nya huruf istifham, kubilat ini fi'il madi majhul, ya, bentuk pasif. Akhirannya tak mati, dia naibul fa'ilnya hiya. Hiyanya itu kembali ke al-hasanat. Nah, ini kebaikan-kebaikan masa lalu, ya. Kebaikan-kebaikan masa lalu. Aku bilat. Ya. Wala yadri, dia tidak tahu. Aku bilat. Nah, diartikannya fa'il dulu ya. Fa'ilnya ini al-hasanah. Ya, hasanatil madiyah. Ya. Aku gitu. Apakah ya? Apakah maaf. Ini. A-nya diartikan apakah. Kubilat ini fi'il madi majhul. Dengan naibul fa'ilnya hiya kembali ke al-hasanatil madiyah. Jadi wala yadri dan dia tidak tahu apakah begitu kebaikan-kebaikan masa lalu itu diterima. Kubilat itu maknanya diterima ya. Karena bentuk majhul. Apakah kebaikan-kebaikan masa lalu diterima? Begitu.
Nah, ini makanya di sini ada ai, ya. Ini tafsirnya ai, ini dibaca al-hasanatu. Kenapa dibaca al-hasanatu? Dia menjadi badal, ya. Menafsirkan tak mati ini. Tak mati ini domirnya hiya, ini sebagai naibul fa'il, ya. Naibul fa'il dari kubilat. Jadi kubilat fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hiya. Nah, hiyanya tuh di sini ditafsirkan juga ai al-hasanatu. Nah, baru dibacanya rofa al-hasanatu. Jangan al-hasanati. Karena dia naibul fa'il. Naibul fa'il itu hukumnya rofa. Jadi kebaikan-kebaikannya diterima. Apakah gitu? Kebaikan-kebaikan masa lalunya diterima. Begitu. Ini ada tanda tanya ya. Ini A-nya huruf istifham. Huruf istifham itu kata tanya gitu. Walayadri, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apakah kebaikan-kebaikannya diterima gitu. Itu ya. Am ruddat. Nah, ini am adalah huruf atof litakhir namanya ya. Atof litakhir. Jadi am itu adalah atof litakhir, maka diartikannya atau. Takhir itu artinya pilihan. Jadi pilihan, maka diartikan atau. Jangan dan, ya, atau ruddat. Nah, ruddat ini fiil madi majhul dengan naibul fa'ilnya tak mati ini domirnya hiya. Dan hiyanya kembali ke al-hasanatu. Am ruddat. Atau kebaikan-kebaikan itu tertolak atau ditolak. Begitu ya. Jadi di sini wala yadri, dan dia tidak tahu. Aku bilat. Nah, aku bilat tadi naibul fa'ilnya adalah al-hasanatu ya. Kebaikan-kebaikan itu diterima am atau rudat ditolak. Nah itu. Jadi ini yang dimaksud dengan mengingat kebaikan-kebaikan masa lalu itu termasuk tanda celaka. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu gitu. Tidak tahu kebaikan-kebaikannya itu diterima atau ditolak. Nah, itu baru yang kedua ya. Begitu. Jadi yang pertama tadi tanda celaka itu nisyanu dzunubil madiyah. Apa tadi? Lupa atau melupakan dosa-dosa masa lalu. Ya. Min goiri nadimin alaiha. Tanpa penyesalan atas dosa-dosanya. Wahia, ini wawunya tadi halia, keterangannya, keterangan keadaannya, bahwa dosa-dosa yang telah lalu itu, annaha, bahwasanya, dosa-dosa masa lalu itu, indallahi ta'ala, di sisi Allah, mahfuzatun, masih terjaga. Apa makna terjaga? Ay, mabbudotun, masih tercatat. Biadadiha, bilangannya berapa kali kita berbuat dosa. Dari mulai balik ya, sampai hari ini. Wazamaniha, dan waktu-waktunya. Wa mahaliha, dan tempat-tempatnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, wazikrul hasanatil madiyah. Selalu ingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Bil kolbi, dengan hati. Maknanya, walaupun di hati, ya. Itu. Kenapa? Walayadri. Dia tidak tahu aku bilat. Kebaikan-kebaikannya itu diterima. Al-hasanatu tadi ya kebaikan. Amruddat atau ditolak. Nah itu baru dua ya. Oke sekarang lanjutannya adalah ini. Wa nazruhu ila man fauqahu fid dunya. Nah ini wawunya atop ya. Mas Petet makasih banyak Mas. Mudah-mudahan barokah ya. Wa nazruhu ini nazruhu ini idofah juga ya. Ini bentuk kalimatnya kalimat ismiyah ya. Nazru
Ini wawonya atop, nazru dibaca maktuf. Maktuf alaihnya adalah zikru. Atau boleh juga nisyanu. Ini maktuf alaihnya. Maka diartikannya yang ketiga. Begitu. Wa nazruhu, dan yang ketiga adalah nazruhu. Ingat ya, kalau kalimat itu adalah kata benda, itu maknanya subut. Subut wat dawam. Tetap dan selama-lamanya. Jadi tidak gerak. Benda itu tidak gerak ya. Benda itu tidak gerak. Jadi nazruhu, pandangannya, begitu ya. Pandangannya ilaman. Ilanya huruf cer, namanya isi mausul sebagai majrur. Maka butuh silah. Kebetulan di sini silahnya adalah bukan kalimatnya. Fauqahu. Fauqa itu zorof. Di atas itu. Ingat, kalau fauqa di atas artinya, ala juga di atas artinya, itu berbeda. Ketika fauqa yang dimaksud di atas tidak menyentuh. Tapi kalau ala di atas dan menyentuh. Gitu. Berarti kalau fauqa itu tidak menyentuh. Jadi di atasnya dia. Gitu ya maknanya ya. Di atas. Fauqahu fid dunya. Jadi fauqa ini tidak bisa menjadi silah mausul. Berarti dia muta'alik ya. Dia bersandar kepada fi'il yang tidak disebut. Jadi fauqa zorof, kemudian hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fauqahu itu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari man. Begitu bacanya. Jadi nazruhu ila man fauqahu. Pandangannya kepada orang yang ada di atasnya. Fid dunya. Fi-nya huruf jar, ad-dunya majrur. Ini yang dimaksud adalah secara keduniaan. Gitu. Jadi dia selalu memandang seseorang itu yang di atas dia, tapi dalam hal segi keduniaan. Dia punya motor yang dilihat yang punya mobil. Dia punya mobil yang dilihat yang punya apa lagi tuh. Begitu. Jadi dia selalu melihat di atasnya. Ingat ya, tadi kalau fauqo di atasnya itu tidak nyentuh, jadi tidak setara dengan dia. Jadi kalau lihat segi keduniaan, dia melihat yang di atasnya dia. Yang di atasnya dia. Tidak sepadan ya, tidak menyentuh di atasnya dia. Nah, tapi dia selalu nazruhu itu kata benda, kata majemuk. Jadi penglihatannya dia selalu begitu maknanya. Tetap penglihatan dia, tetap pandangan dia, tetap yang dilihat oleh dia, ilaman kepada orang yang di atasnya dia. Fidunya dalam segi keduniaan. Maka dalam tafsir disebut bi'an tomahan nazru. Nah ini bi-nya huruf jar, A-nya huruf masdariyah. Tomaha ini fi'il madi ya. Ini fi'il sebetulnya. Kalau fi'il itu gerak. Tapi karena dimasuki an masdariyah maka menjadi benda. Jadi tidak gerak gitu. Tomahan nazru. An nazru ini fa'ilnya. Pandangannya selalu berhasrat. Tomaha itu hasrat ya. Hasrat itu apa? Kecenderungan boleh ya. Jadi an tomahan nazru laha. La-nya huruf jar, haknya domir mutasil sebagai maju. Ini haknya kembali ke ad-dunya. Jadi haknya ini kembali ke dunia. Dunia itu mu'annas ya. Dunia itu perempuan. Makanya dunia itu cantik. Banyak orang yang tergila-gila kepada dunia. Karena dunia itu cantik. Gitu. Jadi ad-dunya itu sangat cantik dia. Maka digambarkan di sini dalam susunan kalimatnya adalah domir mutasilnya ha. Ha itu mu'annas. Begitu ya. Jadi bi'an tomahan nazru laha. Begitu. Jadi pandangannya tetap berhasrat kepada dunia. Gitu. Konsentrasinya dia selalu kepada dunia. Itu yang dimaksud. Ya.
Dan itu adalah orang yang celaka, ingat itu. Tanda orang celaka itu, dia dalam segi keduniaan melihat seseorang yang di atasnya dia. Gitu. Yang di atasnya dia yang dilihat. Ya, dan dia tetap begitu. Tahu tetapnya dari mana? Bentuk kalimatnya itu adalah bentuk ismiyah. Nah ini, tomaha ini fi'il madi. Sudah pasti ini. Kemudian ditakwil menjadi isim yang jer. Sebagai majrur dari bi. Nah itu. Jadi ini isim. Kata kerja yang dibentuk seperti kata benda. Berarti maknanya gerakan yang tetap. Makanya tadi saya artikan selalu. Nazruhu. Jadi pandangannya selalu gitu. Pandangannya selalu kepada orang yang lebih tinggi darinya. Ingat ya, fauqa itu tingginya tidak menyentuh dirinya, berarti di atas. Beda dengan ala. Kalau ala itu menyentuh. Jadi bisa dengan setara dengan dia. Dia nggak mau. Yang setara itu nggak dilihat. Yang selalu dilihatnya adalah yang lebih tinggi darinya. Sehingga muncul kalimat walam yarodo bil kismati. Nah ini. Walam yarodo bil kismati. Karena dia selalu melihat yang di atasnya dia. Walam yarodo bil kismati. Nah ini wawunya atop. Lamnya nafi. Yarodo ini fi'il mudhore yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi aslinya yarodo itu ada alif bengkok ya. Kalau kita kenal alif bengkok. Jadi lam yarodo bil kismati. Binya huruf jar, al kismati majrur yang dijarkan dengan kasroh. Walam yarodo bil kismati. Dia tidak menerima bil kismati dengan pembagian dari Allah. Kismati itu pembagian ya. Jadi yang dia terima, dia selalu kurang gitu. Karena yang dilihat itu yang di atas. Yang dilihat di atas. Sehingga dia tidak menerima pembagian Allah. Bahwa dirinya diberi rezeki oleh Allah ya segitu gitu. Harusnya cukup. Karena dia selalu melihat yang lebih atas daripada dia. Sehingga dia muncul ketidakridoannya. Tidak menerima. Walam yarodo bil kismati. Alias dia tidak pernah bersyukur. Padahal kalau bersyukur, la ing syakartum, la azidanakum. Kalau dia bersyukur itu pasti ditambah oleh Allah. Ya, walam yarodo bil kismati. Jadi yang timbul, dia tidak menerima. Padahal kita diajarkan untuk menerima apapun pemberian Allah. Cocok atau tidak cocok. Sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Itu kita diajarkan untuk ridho. Ridho dengan pemberian Allah. Apapun. Nah, kenapa terjadi lam yardo bil kismati? Dia tidak sama sekali ridho. Lam itu maknanya sama sekali ya. Tidaknya itu banget. Beda sama la. Gitu. Kalau lam huruf nafi ini tidaknya itu banget. Tidak sama sekali. Seperti lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang. Itulah lam. Jadi lam itu ketidakannya abadi. Termasuk ini. Lam yardo bil kismati. Dia itu tidak ridho. Tidak menerima sama sekali bil kismati terhadap pemberian Allah. Jadi tidak bersyukur hidupnya juga. Karena yang dilihat adalah yang di atasnya dia. Sehingga tidak muncul rasa syukur. Nah, itu yang menyebabkan dia pasti celaka. Ya. Nah, itu ya. Jadi inilah yang ketiga. Yang ketiga adalah pandangannya kepada orang yang di atasnya. Fit dunia ya, tentang urusan dunia. Itu subhanallah ya. Kita harus betul-betul lihat orang itu jangan di atas. Ya. Lihat orang yang di bawah kita. Mungkin nanti ya, materi berikutnya itu nanti ada. Ini baru tanda orang yang celaka. Nanti ada tanda orang yang bahagia. Begitu ya. Oke. Itu yang ketiga ya. Kita lanjut. Satu lagi ya berarti ya. Ada 4. Tadi baru 3. Oke, baru 3. Lanjutannya di sini sama ini.
Ya, ini wawunya atop. Wa nazruhu ilaman dunihi fid dini. Ini sama persis. Ini wawunya atop. Nazru maktuf. Jadi maktuf alaihnya kalimat sebelumnya. Ya, boleh zikru, boleh juga nazru, boleh juga nisyanu. Ya, maka ini termasuk badal ya. Badal dari arba'atun. Begitu. Jadi yang 4 itu apa aja? Yang pertama tadi adalah nisyanu zunubil madiyah. Kemudian yang keduanya zikrul hasanatil madiyah. Kemudian yang ketiganya adalah nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Nah, yang terakhirnya adalah nazruhu ila man dunihi fid dini. Nah, ini ya. Jadi yang keempatnya adalah kalimatnya sama ya. Bentuknya itu idofah. Jadi kata benda gitu. Nazru maktuf, dari matuf alaihnya boleh zikru ya, atau yang lainnya tadi. Wahuwa mudof, hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Kemudian ilahnya huruf jer, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Jadi butuh silah. Mana silahnya? Dunihi. Dunihi ya. Duni itu bukan duni ya. Manduna, maaf ini. Maaf saya salah baca. Jadi manduna. Ya, dunahu. Ya, duna ini adalah zorof. Ya, kata setelah zorof mudof ilaih. Gitu ya, mudof ilaih. Jadi hi-nya adalah mudof ilaih. Nah, dunahu ini adalah muta'alik ya. Dia bersandar kepada fi'il yang tidak disebut. Baru sebagai silah mausul dari man. Gitu. Jadi dunahu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari man. Jadi kalau silah itu wajib kalimat. Jadi kalau belum jadi kalimat berarti ada fi'il yang tidak disebut. Begitu ya. Itu pelajarannya seperti itu. Jadi isi mausul itu butuh silah. Nah silah itu harus kalimat. Nah, kalimat itu kalau ternyata di depannya ini belum sempurna, maka dia menyimpan fi'il. Ya, mana fi'ilnya? Boleh wajada, boleh ya. Jadi wajada dunahu begitu. Makanya kalau diartikan itu yang berada gitu jadinya boleh ya. Wajada itu wujud, itu artinya ada ya. Jadi saya ulang. Yang keempat ini adalah pandangannya gitu. Pandangannya ilaman kepada orang yang dunahu, yang lebih rendah atau merendahkannya ya. Pandangannya kepada orang yang rendah. Fiddini, dalam hal agama. Jadi kalau melihat orang yang beragama, dia menganggap rendah, maksudnya begitu. Jadi selalu menyepelekan, nah, maknanya gitu ya. Jadi kepada orang yang dia merendahkan orang yang beragama gitu. Jadi kepada hal agama dia selalu merendahkan. Ya. Begitu. Makanya di sini dalam tafsirnya itu amalis solih. Amalis solihi. Al-amalis solihi. Ya, ini maknanya adalah amal soleh. Ya. Sehingga dia dalam kehidupannya lam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi. Lam yashkurillah, ini lamnya huruf nafi. Yashkur ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya sukun. Dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Jadi dibacanya yashkuri. Aslinya yashkur. Jazm ya, tanda jazmnya sukun. Kenapa dibaca kasroh? Untuk memudahkan kiroat nyampe sini. Jadi lam yashkurillaha. Gitu ya. Jadi
dia tidak bisa bersyukur kepada Allah ala ni'ami, atas nikmat-nikmatnya. Ya, ni'ami ini bentuk jamak ya dari nikmatun. Makanya ni'ami artinya nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat amal dirinya. Gitu. Karena dia selalu melihat rendah dalam hal agama. Gitu maksudnya ya. Jadi dia selalu melihat orang itu rendah dalam hal agama. Sehingga dalam hal amal soleh dia tidak memperhatikan. Begitu. Sehingga dia termasuk orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat amal dirinya. Gitu. Jadi konsentrasi dia tetap ke dunia terus. Itu yang dimaksud. Nah, orang yang seperti ini pasti celaka. Begitu ya. Jadi yang keempatnya adalah nazruhu. Dia tetap pandangannya terhadap orang rendah, menganggap orang itu rendah dalam hal agama. Gitu. Makanya di sini dalam tafsirnya al-amalis soleh, dia tidak memperhatikan amal-amal solehnya. Sehingga dia tidak termasuk orang yang bersyukur. Walam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi insya Allah nanti kita ulang dengan ayatnya ini. Yaqulullah. Ya. Oke, saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata. Anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala alamatus syaqawati arba'atun. Minal umuri nisyanuz zunubi al-madiyati min ghairi nadamin alaiha. Wahia ay wal halu annaha indallahi ta'ala mahfuzatun ay mabbudatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha wa dzikrul hasanatil madiyati bil qalbi wa la yadri akubilat ay al hasanatu am ruddat wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya bi an tamahan nazru laha walam yardo bil kismati wa nazruhu ila man dunahu fid dini ay al amalis solihi walam yashkurillaha ala ni'ami amali nafsihi. Sampai sini ya. Insyaallah mudah-mudahan kita besok kita lanjutkan lagi ya, dengan jam yang sama insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada halangan jam 5.30. Alhamdulillah. Hari ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita lanjut minggu besok. Minggu besok ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Dan kita tutup dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.